Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firka Lucia Kosmadi, NIM 3218100081, kelas Arsitektur 18D1. Saya akan mempresentasikan tugas hukum Pranata Pembangunan dengan dosen pengampu Purnama Sahrial Pradini, STMT. Tentang tata cara perancangan sistem pencahayaan buatan pada bangunan gedung SNI 036575-2001. Yang pertama, ruang lingkup. Petunjuk teknis sistem pencahayaan buatan dimaksudkan untuk digunakan sebagai pegangan bagi para perancang maupun pelaksana, pemilik maupun pengelola. Standar ini mencakup persyaratan minimal sistem pencahayaan buatan dalam bangunan gedung. Yang kedua, acuan. A. National Electric Code. Yang B. Illuminating Engineering Society. C. International Electrotechnical Commission, D. Australian Standard. Yang ketiga, istilah. Yang pertama, Amartur, Balance, koefisien depresiasi, koefisien penggunaan, regenerasi warna, rentang efikasi rugi-rugi balance, tingkat pencahayaan, umur individual teknik, umur minimum, umur pelayanan, umur rata-rata, dan yang terakhir umur rata-rata pengenal. Yang keempat, kriteria perancangan. A. Tingkat pencahayaan rata-rata atau rata-rata. Tingkat pencahayaan pada suatu ruangan pada umumnya didefinisikan sebagai tingkat pencahayaan rata-rata pada bidang kerja dengan tinggi 0,75 di atas lantai. Koefisien penggunaan atau KP. Besarnya koefisien penggunaan dipengaruhi oleh faktor yang pertama, distribusi intensitas cahaya dari amartur. Yang kedua, perbandingan antara keluaran cahaya dari amartur dan lampu di dalamnya. Yang ketiga, reflektansi cahaya dari langit-langit, dinding, dan lantai. Yang keempat, pemasangan amartur apakah menempel atau digantung pada langit-langit. Yang kelima, dimensi ruangan. Kemudian, koefisien depresiasi atau KD. Besarnya koefisien penggunaan dipengaruhi oleh faktor yang pertama, kebersihan dari lampu dan amartur, yang kedua, kebersihan dari permukaan ruangan, yang ketiga, penurunan keluaran cahaya lampu selama waktu penggunaan, yang keempat, penurunan keluaran cahaya lampu karena penurunan tegangan listrik. Yang B, tingkat pencahayaan minimum. Tingkat pencahayaan minimum dan renderasi warna yang direkomendasikan untuk berbagai fungsi ruangan. C, sistem pencahayaan. Sistem pencahayaan dapat dikelompokkan menjadi sistem pencahayaan merata, sistem pencahayaan setempat, sistem pencahayaan gabungan merata dan setempat. D, kebutuhan daya. Menghitung jumlah lampu yang dibutuhkan dengan persamaan N lampu sama dengan N amartur dikali N. Kecil. Daya yang dibutuhkan untuk semua amartur dapat dihitung dengan persamaan W total sama dengan N lampu dikali W1. Untuk W1-nya adalah daya setiap lampu termasuk balat atau watt. Yang E, distribusi luminansi. Hal yang penting harus diperhatikan pada distribusi luminansi yaitu 1. Rentang luminansi permukaan langit-langit dan dinding, tergantung pada luminansi objek dan tingkat pencahayaan merata di dalam ruangan. Untuk tingkat pencahayaan ruangan antara 500 sampai 2000 lux, maka luminansi dinding yang optimum adalah 100 kandela atau meter persegi. Ada dua cara pendekatan untuk menilai
mencapai nilai optimum ini, yaitu A. Nilai reflektansi permukaan dinding ditentukan, tingkat pencahayaan vertikal dihitung, atau B. Tingkat pencahayaan vertikal diambil sebagai titik awal dan reflektansi yang diperlukan dihitung. Nilai tipikal reflektansi dinding yang dibutuhkan untuk mencapai luminansi dinding yang optimum antara 0,5 dan 0,8 untuk tingkat pencahayaan rata-rata 500 lux, dan antara 0,4 dan 0,6 untuk 1000 lux. Next, yang kedua, distribusi luminansi langit-langit adalah fungsi dari luminansi amartur. Dari grafik ini terlihat jika luminansi amartur kurang dari 120 kandela atau meter persegi, maka langit-langit harus lebih terang daripada terang amartur. Nilai untuk luminansi langit-langit tidak dapat dicapai dengan hanya menggunakan amartur yang dipasang masuk ke dalam langit-langit. Seperti gambar di sebelah kanan. Kemudian yang ketiga, distribusi luminansi bidang kerja. Untuk memperbaiki kinerja penglihatan pada bidang kerja, maka luminansi sekeliling bidang kerja harus lebih rendah dari luminansi bidang kerjanya, tetapi tidak kurang dari sepertiganya. Kinerja penglihatan dapat diperbaiki jika ada tambahan kontras warna. Yang F, kualitas warna cahaya. Kualitas warna pada suatu lampu mempunyai dua karakteristik yang berbeda, yaitu A. Tampak warna yang dinyatakan dalam temperatur warna. Yang B. Renderasi warna yang dapat mempengaruhi penilaian objek yang diberikan cahaya suatu lampu. Ini ada tabel. Yang pertama, temperatur warna K atau Kelvin. Lebih besar 5.300, tampak warnanya dingin. 3.300 sampai 5.300 tampak warnanya sedang. Untuk lebih kecil dari 3.300 tampak warnanya hangat. Kemudian tabel yang kedua, hubungan tingkat pencahayaan dengan tampak warna lampu. Tingkat pencahayaan lux 500 lux itu tampak warna lampunya untuk hangat nyaman, sedang netral, dingin-dingin. Begitu juga selanjutnya. Yang G, silau. Silau terjadi jika kecerahan dari suatu bagian dari interior jauh melebihi kecerahan dari interior tersebut pada umumnya. Sumber silau yang paling umum adalah kecerahan yang berlebihan dari amartur dan jendela, baik yang terlihat langsung atau melalui pantulan. Ada dua macam silau, yaitu disability glare yang dapat mengurangi kemampuan melihat dan discomfort glare yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan penglihatan. Kedua macam silau ini dapat terjadi secara bersamaan atau sendiri-sendiri. Kemudian yang kelima, pemilihan peralatan. A. Spektrum cahaya lampu. Temperatur warna yang lebih besar dari 5.300 Kelvin tampak warnanya dingin. 3.300 sampai 5.300 Kelvin tampak warnanya sedang, dan lebih kecil dari 3.300 Kelvin tampak warnanya hangat. Yang B, efisiensi lampu. Efisiensi lampu atau disebut juga efisiensi luminus menunjukkan efisiensi lampu dari pengalihan energi listrik ke cahaya yang dinyatakan dalam lumen per watt. C. Umur lampu dan depresiasi. Umur lampu banyak dipengaruhi oleh hal-hal antara lain temperatur ruangan, perubahan tegangan listrik, banyaknya pemutusan dan penyambungan pada saklar, dan jenis komponen bantuan atau balat, starter, dan kapasitor. Yang D. Jenis lampu. Yang pertama, lampu pijar menghasilkan cahayanya dengan pemanasan listrik dari kawat filamennya pada temperatur yang tinggi. Kemudian lampu
reflektor, yaitu lampu pijar yang punya reflektor. Lampu halogen. Lampu pijar halogen berisi gas halogen atau iodin, klorin, kromin yang dapat mencegah penghitaman lampu. Lampu pelepasan gas. Lampu ini bekerja berdasarkan pelepasan elektron secara terus-menerus di dalam uap yang diionisasi. Kadang-kadang kombinasi dengan fosfor yang dapat berpendar. Gas yang dipakai adalah merkuri dan natrium. Lampu fluoresen tabung. Lampu ini disebut lampu fluoresen kompak. Lampu ini mengkonsumsi hanya 25%. Next, 6 komponen listrik dalam armatur. Komponen listrik dalam armatur adalah starter yang diperlukan untuk pemanasan awal atau preheat dari elektroda lampu dan memberikan ketegangan puncak yang tinggi sehingga cukup untuk memicu pelepasan elektron di dalam lampu. Ini starter ada 2 untuk lampu fluoresen, yaitu glow switch starter. Starter terdiri dari 1 atau 2 elektroda bimetal berada di dalam tabung gelas yang tertutup berisi gas mulia. Tegangan puncak minimal yang dipersyaratkan adalah 80 volt dan nilai rata-rata tegangan puncak antara 1000 volt dan 1200 volt. Starter elektronik. Bekerjanya starter elektronik sama seperti starter jenis Bekerjanya starter elektronik sama seperti starter jenis glow switch starter. Switching tidak berasal dari elektroda bimetal tetapi dari komponen elektronik di dalam balat. Starter elektronik dapat memperpanjang umur lampu fluoresen hingga 25%. Pada saat ini, glow switch starter mempunyai umur 15.000 switch atau lebih, sedang starter elektronik mempunyai umur 100.000 switch atau lebih. Yang ketujuh, pengoperasian. Pada pengoperasian instalasi sistem pencahayaan dalam suatu bangunan, maka perencanaan penempatan alat pengendali perlu menempatkan perhatian sehingga tata cahaya dapat dikendalikan dengan baik. Yang kedelapan, pengoperasian. Pemilihan terhadap sistem pencahayaan dimaksudkan untuk menjaga agar kinerja sistem selalu berada pada batasan-batasan yang ditetapkan sesuai perancangan. Dan untuk memperoleh kenyamanan pemeliharaan ini cukup penggantian lampu-lampu dan komponen listrik dalam armatur yang rusak atau putus atau sudah menurun kemampuannya, pembersihan armatur, dan permukaan ruangan secara terjadwal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.